Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa min ya rabbal alamin. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasma Tuhan nama Ta'ala. Nama Rabbana Subhana wa ta'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatullahi ya arhamar Allahumma faqihna fid din wa alimna aqilla wa alamin amma Bapak Ibu jemaah salat yang dan juga almarhum Ustaz belum banyak Islam juga. Saya Ustaz Zulkifli kalau kami ini ada ini Zulkifli motonan mulai kalau enggak Zulkifli yo hatinya udah dong. Saya oleh Ustaz ini menganisah di Ustaz banyak tapi waktu Pak Suwaini bola atau Ustaz Ansori itu Ustaz Ansori itu ada ambil nama lebih isot Bapak Ibu yang saya hormati itu sengaja cuma bola awalnya ini aku mungkin lebih banyak menggunakan bahasa kampung kalau sebenarnya dulu bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, bagian yang kenal mungkin yakin saya ini orang-orang baik. Bagian mana belum yakin tentu kok daulah ya kan itu nanti. Jadi Bapak Ibu itu istilahnya kalau orang kita Sumatera Barat bersuku kepada ibu, bernasab kepada ayah. Berarti suku orang Indonesia maka daulah yang begini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang besar tidak saya panggil gelar, yang kecil tidak sebut nama. Bapak Ibu yang berbahagia, pengajian kita pada hari ini Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada 11 ayat selalu menggunakan kata Innallah dan Yuhib. Tetapi dalam ayat yang lain banyak menggunakan kata Innallah. Nanti kita lebih spesifiknya mengaji ayat tentang Innallah yuhibbu. Tapi sebelum kita ke sana, saya akan buka dulu kata Innallah dalam ayat. Bapak Ibu kata Innallah itu, apalagi kalau harus arti kalau bahasa Arabnya, merupakan itu adalah penguatan. Kalau boleh kita sebut ke bahasa kita kampungnya itu merupakan pastinya. Kalau boleh, kalau bahasa terjemah bebas. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalau kamu paham dengan kata Innallah itu, pasti nanti kita yakin dengan ayat Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh para ulama. Contoh, kata Innallah yang pertama. Kata Innallah yang pertama itu selalu kita dengar Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Innallah ini Bapak Ibu dan ayat yang selalu dibaca oleh muazzin rata-rata penduduk Indonesia selalu menggunakan itu. Namun Bapak Ibu pernah saya baca dalam satu kitab yaitu kitab 1000 hikmah yang tebal lebih dari ini. 1000 hikmah itu disebutkan barang siapa membaca ayat ini wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladhan wa lam yakul lahu sharikun bil mulki wa lam yakul lahu waliyyun kabira. Itu barang siapa yang membaca ayat itu selalu azab
bahwa di hadapan manusia beribadah wa qulil hamdulillahi lam yattakhidh walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun min dhilli wa bil faqir. Ini biasa selalu diamalkan oleh para ulama-ulama, terutama ulama tarekat atau madrasah suluk biasa. Kok ada dua ayat? Tapi ayat yang bermulut pada hari ini adalah ayat illallah. Kok bisa? Apa dibakat orang awak nilai sampai paham tidak soal apa? Itu asal, itu illallah. Kalau kita terjemahkan secara bebas, illallah sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah. Dan bertanya apa? Sallallahu alaihi, maka kita harus selalu bersalawat. Ketika, tapi maknanya artinya itu bersalawat. Kok asal yang kita baca? Oh, betul namanya. Betul apa begini betul. Ingat Bapak Ibu, maksud saya bukan saya mengharamkan innamal Quran. Orang yang menyatakan orang membaca illallah ketika mau azan itu orang yang tidak paham ilmu biasa maksud Bapak Ibu. Nabi Muhammad mulai menyuruh, memang lain menyuruh itu. Maka dibilang di istilahnya Ustaz Ansori Arab. Itu masalah dan tujuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ulama kita dari dulu-dulunya termasuk ulama dulu ini bukan orang yang bodoh. Contohnya Syekh Abdul Wahab bukan bagus sekali. Syekh Ibrahim Kublan itu luahan gong itu. Udah mencoba. Dan orang yang tidak paham ilmu agama nanti, tahlil tadi bodoh-bodoh, ini jangan tadi bodoh-bodoh. Tuhan itu nopo tak nyukup. Kan mana itu biasa orang-orang yang selalu menyalahkan Bapak Ibu. Yang saya setuju Tuhan tadi itu bahwa kata ilmu itu kenapa pada hari ini makanya para ulama itu jangan kita terjemahkan begini, tidak ada perintah Nabi, tidak begitu maksudnya. Di sana apa? Orang sebelum azan yang membaca ayat selesai. Yang sisi harapan nilai perintah Nabi. Tidak begitu makna pemahamannya. Jadi kalau kita memang agama ini dengan hati yang sejuk dan damai, pasti kita tidak akan kotor dengan pemahaman yang lain. Apa Bapak? Jadi memahami itu loh, memahaminya bahwa orang azan itu memacu ayat. Bukan ini itu merupakan perintah Nabi. Apakah salah kita membaca ayat? Kan tidak. Begitu cara memahami agama. Lalu kita terjemahkan lagi. Kenapa Allah Taala menyuruh malaikat dan menyuruh umat manusia bersalawat? Ini perlu kita pahami Bapak Ibu, supaya nanti kita yakin Islam itu ada manfaatnya pada diri kita. Maka Allah Taala memberikan illallah, bersalawatlah bahwa Allah Taala dan para malaikat dan bersalawat pada Rasul. Sallu alaihi. Dan Bapak Ibu dan Islam saya sampaikan di mana-mana supaya kita tidak selalu menyalahkan. Contoh di mana-mana di masjid subuh itu bahkan masjid yang ada di desa Lapangan itu rata-rata orang bersalat dulu sebelum iqamah. Rata-rata. Ada. Allah semangat yang kita teguran sholat gimana? Bapak Ibu, karena kita bersahabat itu. Salam kesan apa? Allahumma salli wa sallim. Udah tahu intinya biasa. Kurang usaha. Bersahabat itu Bapak Ibu. Apa kalau ada perintah Nabi sebelum iqamah itu bersahabat? Kan tidak begitu Bapak Ibu. Yang ada perintah Allah Taala itu bersahabat kamu kepada Rasul. Maka apa salah orang besar sebelum iqamah? Tidak. Kalau di Jawa ada Bapak Ibu, ada seorang kiai, saya selalu baca kisah beliau itu. Sesudah sholat zuhur itu loh, maju selawatnya hampir 30 menit, bahkan hampir 1 jam. Lalu semua yang lupa, tak lupa dia waktunya loh.
Kalau tadi lagi rujak, kalau nggak pas rujak, nanti tahu dia yang sesuai buku itu. Nah, kalau rujak, kalau tahu pas rujak, nanti tahu kan. Soal zuhur, tinggal pokoknya itu. Jadi, mereka sesuatu pas lagi beribadah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kalau itu sampai 1000 kali. Jadi beliau itu ditakdirkan oleh Allah Taala, mujizat tadi itu. Ada itu untuk mana pakai jamu ini pakai jamu ini loh. Sopi mati ini, sopi ini tu jamu ini untuk. Maka dia ini surat dia orang kaki menjamu. Maka dia adalah jam 2 bapak itu karena dah jam 2 langsung ikomat. Sudah ikomat orang bersolat. Beliau yang bersolat tadi ini, kiainya tadi ini sampai beberapa hari itu bahkan lama. Tidak bangun-bangun tidak apa. Rupanya di sana zuk wajidah. Panah bin panah. Sesudah itu, rupanya hampir 3 tahun beliau itu. Sesudah 3 tahun, pas jam 1.30 dia komat ini. Atau biasa mereka begitu. Sudah komat, sholat, dan ditanya, siapa mana? Oleh meninggal dia. Bilang, dia baca apa katanya. Kalau kita tidak tahu ilmu itu, pasti kita akan pernah. Contoh dulu. Waktu baru-baru Islam Center berdiri dan pengajian. Kultum 7 menit sebelum ribut banyak protes. Ampun, semuanya lame-lame. Itu udah waktu kadang-kadang dipahami dulu. Lame-lame semuanya. Mengaji itu apa menuntut ilmu 7 menit. Kalau itu tahu ini usah protes lewat. Apalagi ini pengajian sih, ini semua yang sih. Protes itu adalah innalillah. Tidak masalah bapak. Bahkan ada seorang ulama, dia memperlama sholat isya karena pengajian. Kenapa? Karena utama ilmu dulu baru beramal. Utamakan anak dulu baru berilmu. Sudah berilmu baru beramal. Sudah beramal baru mendapatkan nanti bapak. Mengapa hari ini banyak orang yang sholat berjamaah ini tidak mendapat manisnya? Copik nak keluar. Maka kemarin pengajian saya dapat di masjid apa? Ar-Rahim di mana masjid di apa ini? Apa Ustaz? Iya, setelah itu masjid yang di kampung apa? Iya Muslimin, selalu saya sampaikan ini. Saya di mana-mana pengajian ini selalu saya sampaikan dulu baru pengajian intinya. Contoh, habis sholat. Kan kebiasaan kita itu habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Ustaz bergeser ke belakang. Padahal tidak bagus itu. Kita jangan keluar dulu dari seperti ini. Kita pertahankan dulu. Minimal membaca doa ibu bapak 5 kali. Minimal itu. Baru anak orang saya dulu. Jangan langsung copet. Geser ke belakang. Innalillah. Itu masih suka geser belakang. Kalian bertobat. Mana kan bapak? Mana saja percaya itu bapak. Itu maka dalam kitab Ta'lim untuk alim saya baca itu adalah termasuk rahmat rezeki. Menurut masjid itu orang yang bergegas-gegas cepat keluar masjid. Dalam kitab Ta'lim. Angka puluh menghalang rezeki. Menghalang. Rezeki itu lain untuk awal, lain tapi lain untuk menghalang. Contohnya awak menanam apa? Siku masih lama betul luka, masalah luka. Enak, luka itu kan kalau orang awak kan ada ide, ini mulik itu, ada ide. Tapi nggak perlu gimana antara loke atau daun kayu tahan plastik, dihukum topikkan masuk tadi. Itu namanya menghalang, itu jadikan masuk lagi. Sama itu bapaknya. Rezeki itu pasti ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Rezeki itu sudah dijamin untuk hamba, itu sudah dijamin. Tapi ada penghalang. Itu tadi termasuk apa ini? Bergegas-gegas menggeser tempat duduk. Dan itu cepat protes oleh orang yang tidak paham. Tidak begitu. Kalian mau baca kitab dan kalian yang protes itu pernah baca itu bapaknya. Begitulah Bapak Ibu. Kembali kepada kata inna wassalam.
Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu, di dasar satu daerah tadi 3 tahun beliau itu panah, bahkan ada yang sudah meninggal, ya sudah simpan. Membuktikan beliau tidak meninggal itu, badannya segar bugar dan nampak cahaya. Kalau orang yang tidak pandang ilmu itu pasti dia tidak percaya. Maka Bapak Ibu, peristiwa ini jangan kita tinggalkan. Mau berdiri, mau duduk, mau bersandar, mau keluar rumah, bahkan setelah ini Bapak Ibu seluruh wajibnya tidak boleh kita tinggalkan, termasuk rukun 13 surat kita itu. Bersalah kepada Nabi. Dan termasuknya itu adalah sebagai rukun khutbah. Kalau tidak bermujazaah kepada Nabi, maka khutbah kita tidak sah, maka suatu pun tidak bisa dilakukan. Namun bagi orang yang punya itu, apabila konteks pembacaan apa majasa, boleh di sini membaca salat kembali. Ingatkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Boleh itu Bapak Ibu. Jangan nanti kita salahkan. Ada sebagian satu masjid yang pernah lupa itu. Ada seorang itu lupa membaca salat Nabi. Ini paham tapi nyontok. Ada itu sudah semayang Jumat, nyoba semayang. Seolah-olah itu mengajukan simpatik, mau tidak begitu ilmu kita Bapak Ibu. Kalau salah, waktu ketika khotbah itu kita tegur takut, tetap kita menciptakan makmum. Contoh tadi, ayat di lupa dia baca ayatnya, mau tidak bisa membantu. Jangan kita sholat sendiri, apalagi dia bukan tidak semua itu tadi. Kenapa? Karena khotbah tidak begini. Innalillah. Heboh satu masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, maka bersoleh kepada Nabi itu Bapak Ibu. Pasti dan tidak ada manfaatnya. Kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu. Sehingga dalam hadis Nabi itu Pak, aksimu minas sholawati yaumil Jum'ah. Perbanyaklah membaca selawat kepadaku terutama pada hari Jumat. Baik malam, baik siang, baik selesai sholat Ahad. Coba karena dalam hadis Nabi yang lain lagi. Apabila barang siapa yang membaca salatnya sesudah salat asar 80 kali, maka diampun Allah Ta'ala dosanya Bapak Ibu. Awak akan banyak dosa awak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Itu selawat. Nanti bisa di-share atau bisa dibaca di YouTube Bapak Ibu. Itu tentang selawat itu. Maka satu wajib. Jadi yang heran nanti kalau ada satu masjid itu sebelum iqamah dia berselawat, jangan heran. Walaupun tidak ada perintah Nabi, memang peraturan tidak ada memberitakan nanti apabila dia sudah akan iqamah berselawatlah lain itu. Lalu datang orang tetangga sebelah, kan tidak ada perintah Nabi. Kalau ada perintah Nabi Bapak Ibu, heboh kita contoh. Ada seorang sahabat yang selalu dibacanya ayat sholatnya ada kulung bawah. Pokoknya kalau sholat itu dia ikut nanti ada kulung bawahnya. Termasuklah saya. Saya apabila mengimani sholat berjamaah itu, ayat kedua pasti di kulung bawah. Kulung bawah sampai. Jadi karena orang yang jojo kan begitu Bapak Ibu. Yang jojo di masa saya. Apa-apa ya? Kalau ini loh. Apa-apa. Ada yang sentimen kalau bahasa sekarang kepada sahabat Nabi. Ada siapa? Selalu membaca surat Ikhlas, setiap sholat. Kalau bahasa orangnya ayat langganannya ke surat belum ahad, itu langganannya. Datang orang sentimen kepada Nabi, ya Rasulullah, sianuna ya Rasulullah. Ayat belum ahad panjang Nabi ayatnya. Dan Nabi seorang Nabi dia bijak pada sahabat. Aku dan dapatlah dari seseorang abang tak punya setiap sembahyang lu mau nanti nggak belum ahad. Aku di masalahnya ya Rasulullah. Termasuklah ayat yang terakhir yang paling saya suka ada belum ahad. Ada di sana ayat kelima. Apa? Allah yang Maha Esa. Wah, tidak di dunia itu dari Tuhan selain Allah. Allahu Samad. Allah tertempat menyembah. Jadi Allah minta kepada Allah Ta'ala sampai yang lakuin itu buat manusia gara-gara kecewa. Ini Allah.
Mampu dong masalah ini kembali lagi. Kembali lagi pesawat. Ayo kita lanjut kepada ini nama. Intinya Bapak Ibu, pesawat itu jangan ditinggalkan kapan dan dimanapun. Sehingga Nabi pun menyebut tadi itu pesawat itu utama bukan pada hari itu. Boleh kita berikan amalan yang lain. Maka pada hari itu hanya dua amalan yang harus kita amalkan. Pertama adalah sholat, kedua pesawat pada itu. Apakah boleh ayat yang lain? Lekun diharam di belum mau yasin rupanya. Mau yasin ini waktu orang mau yasin itu apa saya inna. Ada yang sudah dibiasakan oleh para ulama dulu apabila dia meninggal dibaca surah yasin sampai urusan awal itu. Kalau nggak sampai meninggal, nanti kami kirimkan sebanyak project pro, hasil benar. Kali ini lama pintu apa dekat dunia. Itu kadang-kadang kajian di dalam bukaannya itu dibilang tidak sampai. Padahal udah banyak para ulama yang dalam satu kitab itu pahala yasin, pahala al-fatih itu sampai kepada orang yang dituju Bapak Ibu. Cuma konyol kalau anak orang tonggak, bajukan selama Nabi, bajukan surah Fatihah. Surah Fatihah itu bajukan kalau tolong itu banyak, ini tolong apa tolong, baru baju selama Nabi, apakah waduh. Tapi biasa selamat dulu menjadi darah daging. Yang menjadi darah daging selalu itu Bapak Ibu tidak akan lupakan benar-benar itu menjadi darah daging. Bukan selalu menjadi darah daging lo. Ingatan awak ini kan lo. Contohnya namrong awak lo nanti udah nomong. Padahal coba beliau putus sapu katanya nampak merah mak ininya merah mak nanti apa? Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada kata inna. Kita lanjut Bapak Ibu, berarti tadi yang pertama adalah inna hawala awisalun ala nabi. Memang itu orang membaca ayat akan ketika azan. Berarti dibolehkan. Jangan bahas yang lain mana-mana. Akhirnya apa? Maka kita pertahankan masjid kita ini hal-hal yang aneh-aneh itu waktu azannya. Nah itu bocah pola umat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada sebelas ayat kata innallaha yuhibbu. Kata yuhibbu ini sampai 11 kali disampaikan Allah dalam Al-Quran. Apa disokong disampaikan innallaha yuhibbu. Ayat yang pertama innallaha yuhibbul muhsinin. Bagi dua ayat dalam Al-Quran muhsinin. Yang kita bahas apa? Muhsinin ini Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah cinta, suka, apa yang masuk boleh? Ingin, yuhibu. Yang kan masuk Arab itu sofi-sofi, mana terjemah? Kalau sofi-sofi berarti tidak berpodeng pada itu. Yuhibu, sesungguhnya Allah itu suka, cinta, apa lagi? Ingin. Muhsinin, orang yang berbuat. Bapak ini Bapak Ibu bagaimana berluas baik pada tetangga tapi yang belum dibagi berbuat pada tetangga pun idola itu salah berikut itu banyak belum ada bahasa orang anak muda-muda yang berdoa itu abang Sarudin Siregar apa namanya rumput tetangga hijau. Kalau kami itu sama bunyinya. Jangan artinya mesti itu Bapak Ibu segala bentuk perbuatan apapun Allah akan suka. Dan orang yang berbuat baik itu pasti kembali kepada Dia. Dan orang yang berbuat jelek pasti kembali kepada Dia. Contoh ada kisah tentang orang berbuat baik ini ada Nabi punya. Waktu itu ada orang yang minta kepada Rasulullah, orang pengusaha ke rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku boleh makan Rasulullah. Kasihkan aku. Itu basuh baik ini masuk anakku dong. Nah, elok betul. Aku basuh dalam ulama kaji di kemana sampai paham. Datang Rasulullah menjulah boleh bertanya ke rumah aku. Jadi orang Rasulullah nama yang pun baru orang tahu itu punya no. Jadi takdir kepada Aisyah. Ya Aisyah,
apakah ada makanan di belakang? Lalu ini oleh Rasulullah. Kalau bahasa berawalnya, sebuti boy oleh Rasulullah. Oh gitu. Jadi yang lainnya, yang lain ya Rasulullah itu jubah yang dihadiahkan oleh orang-orang itu cuma itu yang ada hadiah. Pada Rasulullah boleh sedekah tuh. Cuma yang ada hadiah jubah kepada engkau dan sahabat yang lain. Oh gitu. Kalau itu mainlah jubah itu. Jubah Rasulullah. Apa nelaga jubah awak tentang tobat tapi lo itu dong. Ini mulai lagi menyebut bila zaman Rasulullah itu kita apalagi kita mau bikin SD Quran itu bid'ah itu. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah kan ada $2 dan hasanah. Dan tak perlu protes. Ya, yang buruk itu menyebut ini dia paham kan? Nanti kita lagi kepada cerita Rasulullah tadi. Jadi singkat cerita dikasihlah jubah Rasulullah ini kepada pengemis. Lalu pengemis alhamdulillah. Boleh pengemis itu ke pasar dua jubah. Jadi lukunya sampai di pasar itu dia kalau di awalnya mau lebih tinggi dia punya ada. Dia hani kan ada itu ditawa-tawa ya. Itu selatih 3 sama ke 7 maka tadi masuk hani kan itu. Jadi sahabat yang pengemis tadi itu lewat anak wanita jubah Rasulullah Jadi lucunya, seorang yang kayu butuh. Ada seorang kaya yang bilang dia dapat perintah itu, maka dia panggil budak saya. Wahai bangku pasar, boleh jubah Rasulullah itu berapa punya usamnya, berapa orang tenang menjual boleh saja. Kalau dapat menggoning itu, mereka kata apa? Tentu semua lawan awal juga itu. Dan apa dia kalau dapat tentunya, pun udah begitu sopi itu berapa dia nak jual? Boleh saja. Singkat cerita, olehnya ke pasar, berapa nak jual apa tadi? Jumlahnya sekian dirham, boleh. Jadi sudah dibeli dia bukan kebutuhannya, Tuhan inilah jubah Rasulullah. Singkat cerita, kalau dia dapat jubah Rasulullah tadi itu dia butuhnya berazam dan berdoa pada dalam hati Allah. Dengan berkah jubah Rasulullah itu, eloklah pengaman. Cerahkan mata saya kembali, hilangkan buta saya ini. Maka dicium-cium itu. Oh, dia cium-cium jubah Rasulullah. Bukan dia bertuan pada jubah. Ini nyawa termasuk Tuhan. Ini Tuhan pada jubah, itu Tuhan pada Allah, tapi beliau berkatnya jubah Rasulullah. Alhamdulillah. Coba mengakunya lebih tenang sebelum itu, lebih terang lagi. Kalau mereka menghormati orang anda pada Rasulullah pada jubah, sama ajudan yang tadi ajudan. Kalau bahasa kalau tangga namanya hamba saya, budak dia akan terus dia Rasulullah jubah hadiah dari siang. Kok sampai jubah sama kalian kok apa jibunya? Nah, ini dia bercerita. Pertama ya Rasulullah, orang pengemis tadi dia menjual jubah engkau di pasar. Maka Tuhan saya dapat informasi jubah itu mau dijual. Disuruhnya saya ke pasar menurut berapa harganya jangan ditawar. Berapa dia minta harga? Maka saya beli dan saya pulang ke rumah Tuhan saya. Tuhan saya kasih pada Tuhan saya, lalu Tuhan saya mencium jubah engkau dia Rasulullah, dia bertawasul ya Allah dan berkat jubah Rasulullah ini hilangkanlah buta saya ini. Aku hilang butanya dan inilah dia suruh saya kembali menghadirkan jubah ini kepada engkau ya Rasulullah. Lalu apa yang kita ambil kapan itu? Maka Rasulullah panggil lagi Aisyah, ya Aisyah istriku, ke sini. Ini pentingnya kalau kita berbuat baik kembali kepada kita. Kedua, kalau kita berbuat baik ini ada 3 orang yang tertolong berbuat baik. Contoh pertama tadi, dengan yang jubah ini saya kasih kepada pengemis tadi itu, dia bisa kaya. Si miskin tadi itu pengemis tadi. Yang kedua, gara-gara jubah ini, indang apa? Reputasi seorang yang kaya maka dia bisa menjadi kembali. Yang ketiga, seorang budak sahaya dimerdekakan oleh tuannya. Akhirnya lagi kembali kepada kita ini jubah ini. Maksudnya apa yang saya maksud? Ini Allah yuhibbul muhsinin. Kalau berbuat baik itu pasti kembali kepada kita dan banyak nanti efek-efek pada orang lain.
Buktinya Rasulullah pernah menyampaikan itu. Buktinya Rasulullah menyampaikan faliyazdan. Persekan akan bertambah. Cuma ulama tasawufin kalau kesokasu yo juta atau 500.000, lu semua itu tambahan duit 500.000 bodoh. Oh yang jadi itu sawit awal ini ditinggal orang. Apalagi ini sawit kena innalillahi pada tinggal panjang saja. Antara Rasulullah kerja di sawit itu juga saya itu mulai masak deh. Nambah ini masak ke ini hukum lain. Karena berserah. Karena termasuk sedekah ini adalah penolak pada menghamburkan nikmat. Ini buktinya semua tadi itu jumlahnya bertambah. Tapi gimana itu kembali kepada beliau. Jadi artinya apa? Berbuat baik sekecil apapun kembali kepada kita, berbuat jelek sekecil apapun kembali kepada kita. Maka hati-hati dengan hati. Bapak Ibu yang menyolah sampai isu kuasa kalau itu kali ini aku tahan nilai menang selalu aku pernah cita-cita kalau Bapak Ibu di hati ini loh terpenting aku kan selalu ketua GSB orang hadir Ustaz saya itu hadir undang tak bulan apa Ustaz ini mau namanya ulang-ulang mesti syukur ke ibu-ibu kita cuma ke ibu-ibu yang bawa murah ulang-ulang kami jadi pemikiran dalam hati saya Bapak Ibu kurang pasien ada problem kalau mungkin pun pasien ya tidak ada pernah padahal oh itu orang ngomong ini tapi orang pasien itu sudah aku dulu diundang orang tapi alhamdulillah orang diundang jadi ini nanti besok Bapak Ketua Merah undang ada dua aku undang artinya kaji awal nilainya itu sama. Tapi ada kata ini kalau yang pun kalau ini yang pun kalau ini bagaimana yang pun mutakin, bagaimana yang pun mutakin, bagaimana yang pun muksidi masih banyak lagi sesuatu dosa. Lah, itu lah menamu itu lah macam dia jawabkan. Apa ini ibu nak kebayangnya pakai pakai baju yang apa tu aku mungkin nak orang-orang yang jauh macam tokoh-tokoh menyakiti dia tinggal ibu lah tokoh ada orang nak beli. Nah, mungkin penyakitnya jadi dengan terima kasih. Kalau ada manfaatnya kita makan, terutama sholat ini. Kapanpun dimanapun, apapun kegiatan kita bersama kepada Allah dalam hati. Bertonak hati. Itu upah dulu usia yang hati itu tonak. Itu gara-gara misit orang suatu yang itu tonak, maka ditonakkan hati. Itu meninggal lewat salah pada Nabi. Itu pertama ilmu yang kita ambil. Kapanpun dan dimanapun dan mau tinggal tanya hati yang mantul begitu larang. Ada seorang larang kita mau tidur besar Nabi dulu dalam hati itu menimbal lima hati baru kita itu amalan yang pertama. Yang kedua jangan sah dulu kita keluar sama menimbal membaca doa itu 45 kali baru nanti akan terasa nikmat sholat pertama itu. Jadi yang ketiga amalan yang berbuat baik kalau hati, walaupun orang itu jauh bawah, aku jauh kurang bawah. Karena aku Bapak Ibu, di mana akulah, di mana Nabi Muhammad itu lagi akulah kami jahat. Dan kalau Endo kadang ada salah, yang sama pun jauh itu dengan Endo. Apalagi ulama, kalau orang itu apa wajib orang pada itu juga jangan mengantuk nelayan. Kan lagi kita nanti itu apa biru kita ngomong baca takbir itu. Kenapa? Karena budi utamakan ngomong bareng. Kalau seandainya kalau tidak ada kalimat takbir, mungkin saya tidak bisa menggerakkan manusia yang ada di Bandung ini. Yang mengucapkan takbir itu saya menggerakkan sehingga dapat api. Maka orang Bandung dikala itu menang dari penjajah Belanda. Kalau tidak ada kalimat takbir saya, mungkin dengan kata apa yang mungkin. Karena selama langsung itu, hoi cepet, ini mungkin dong. Kalimat takbir Allah Akbar. Cuma kita dalam soal itu ada takbir intikor. Perpindahan rukun pada rukun kemudian takbir Allah Akbar. Dan pada itu kan Allah Maha Datang bisa. Datanglah soal Allah Maha Datang bisa. Jadi itu makanya kalau masuk soal itu Bapak Ibu bukan membaca takbir
Itu baca itu terima usolli fardhu zuhur karena Allah alhamdulillah sekarang juga mengenai sekali lagi baca terjemah makin asli sholat apalagi kalau usulnya nak usul Allah orang yang itu deh mau jadi itu mengenai ini jiku main dari ilmu torikat dan itu bisa mengkaji bagaimana sekolah mereka kalau mereka menyalah ilmu torikat kenapa hari ini belum ada doa dulu pertama orang menyalah ilmu torikat kenapa dulu kan rokan dulu dari kusuk solo hari ini mereka menyalah pasti ada yang menyalah aku Nabi Muhammad dalam 10 hari dulu dari 10 hari dulu sampai 10 hari dulu 120 hari itu Nabi Muhammad itu lebih wahila itu sambungnya tersino awak pun hidup yang Allah dimudih hati lekonek Allah akbar aku oleh melayani ke hati untuk berman akhirnya semuanya musuh jadi musuh itu bukan harus kita membaca terjemahnya harus itu main dengan hati maka qalbu mukminin qalbu itu adalah hati orang mukmin merupakan baitullah tempat menyebut kalimat Allah di hati itu Allah dilatih mulut dilatih hati barulah hati itu saudara sebab itu oke Bapak Ibu mohon maaf terlalu lama besok kita sambung apalagi undang kembali di masing-masing sekian terima kasih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh